Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Variansyah dengan NIM D1011191115, yang mana pada pagi ini akan melakukan sebuah seminar proposal dengan judul Studi Kebutuhan Sarana Angkutan Bus pada trayek Kecamatan Putusibau Selatan sampai Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Terima kasih untuk Ibu Dr. Elsa Tremukti STMT selaku dosen pembimbing utama yang telah hadir pada saat ini, pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Said Basalim STMT yang telah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Heri Azwansyah STMT IPM selaku dosen penguji utama saya yang telah hadir pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Sumiyatinah STMT IPM selaku dosen penguji kedua yang telah berkenan hadir pada hari ini. Pemba- eh, pembahasan pembahasan yang akan dibahas pada seminar proposal kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Akan dimulai terlebih dahulu dari pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Angkutan umum merupakan media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Kebutuhan akan transportasi atau angkutan umum menjadi sebuah kebutuhan utama manusia dalam melakukan pergerakannya. Salah satu yang mempengaruhinya adalah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, sehingga akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan sarana angkutan jadi meningkat dan mengakibatkan kenaikan penumpang bagi pengemudi jasa angkutan umum tersebut. Di sisi lain, jumlah penumpang yang menurun juga akan didapatkan oleh pengemudi jasa angkutan umum dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengandalkan sarana angkutan yang berasal dari kecamatan lain, sehingga harus menunggu dengan waktu yang lama dan akan mengakibatkan masyarakat dan juga akan mengakibatkan masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan angkutan umum. Selain masyarakat yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, angkutan yang tersedia juga belum tentu sanggup menampung tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana angkutannya. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan armada yang optimal pada trayek Putus Ibau Selatan Badau ini, sesuai dengan kebutuhan atau demand yang ada. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yang pertama adalah bagaimanakah karakteristik pergerakan dari masyarakat pada trayek Kecamatan Putus Ibau Selatan sampai ke Kecamatan Badau dalam melakukan pergerakannya. Dan yang kedua adalah berapa jumlah kebutuhan armada angkutan bus yang dapat mencukupi permintaan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengidentifikasi karakteristik pergerakan masyarakat pada trayek Kecamatan Putusi Bau Selatan sampai ke Kecamatan Badau dalam melakukan pergerakannya. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui jumlah kebutuhan armada angkutan bus agar dapat mencukupi permintaan dan kebutuhan masyarakat yang berada pada trayek tersebut. Selanjutnya ada pembatas masalah. Pembatas masalah yang pertama adalah penelitian ini dilakukan di wilayah utara saja di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu pada trayek Kecamatan Putusibau Selatan sampai ke Kecamatan Badaunya. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas mengenai karakteristik pergerakan masyarakat dan jumlah kebutuhan armada angkutan umum, yaitu berupa bus bagi masyarakat yang berada pada trayek Kecamatan Putusibau Selatan sampai Kecamatan Badau. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah dapat tersedianya jumlah angkutan bus yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pergerakannya di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya pada trayek Putusibau Selatan sampai ke Kecamatan Badau. Yang kedua, yaitu sebagai bahan referensi dan evaluasi bagi peneliti lain
yang akan melakukan penelitian mengenai studi sarana angkutan bus pada trayek Kecamatan Putih Sebelah Selatan sampai ke Kecamatan Badau di masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah membahas mengenai pendahuluan, akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada angkutan. Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya yaitu untuk membantu orang atau sekelompok orang dalam menjangkau berbagai tempat yang dikendakinya. Nah, prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan. Angkutan transportasi menurut Kamaludin tahun 2003 dalam Ardiansyah tahun 2015 dapat ditinjau dari yang pertama, dari segi barang yang diangkut. Sehingga angkutan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada angkutan penumpang, yang kedua ada angkutan barang, yang ketiga ada angkutan pos. Selanjutnya, ada dari segi geografis, angkutan dapat diklasifikasikan menjadi angkutan antar benua, yang pertama, yaitu dan yang kedua angkutan kontinental atau angkutan antar negara, yang ketiga ada angkutan antar daerah, yang keempat ada angkutan antar kota, dan yang kelima ada angkutan dalam kota. Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan dari segi teknis dan alat pengangkutnya, angkutan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, pengangkutan jalan raya, yang kedua, pengangkutan jalan rel, yang ketiga, pengangkutan melalui air, dan yang keempat, pengangkutan melalui pipa, dan yang kelima terakhir menggunakan pengangkutan udara. Untuk jenis angkutan umum, berdasarkan Departemen Perhubungan tahun 2002, angkutan umum yang banyak terdapat di Indonesia saat ini beserta kapasitasnya antara lain yang pertama, mobil penumpang umum dengan total kapasitas sebesar 8 orang, dan yang kedua ada bus kecil dengan total kapasitas sebesar 19 orang, yang ketiga ada bus sedang dengan total kapasitas sebesar 30 orang, yang keempat ada bus besar lantai tunggal dengan total kapasitas sebesar 79 orang, dan yang kelima ada bus besar lantai ganda dengan total kapasitas yaitu sebesar 120 orang. Selanjutnya ada jaringan trayek angkutan umum. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan orang. Sedangkan trayek itu sendiri adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, baik dengan mobil penumpang umum ataupun mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap. Menurut Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum itu terdiri atas yang pertama, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang dibagi menjadi angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan. Selanjutnya ada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang tidak dalam trayek, yaitu seperti angkutan taksi, angkutan antar jemput, angkutan pariwisata, dan angkutan ojek. Selanjutnya ada permintaan transportasi. Menurut Nasution tahun 2004, jasa transportasi adalah salah satu hal yang penting demi mendukung kebutuhan masyarakat dalam melakukan pergerakan. Hal lain yang dapat mempengaruhi jasa permintaan akan transportasi antara lain yang pertama adalah pertumbuhan produk suatu daerah. Yang kedua, pertumbuhan wilayah dan daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, ada transmigrasi serta penyebaran penduduk ke seluruh daerah di Indonesia juga merupakan salah satu faktor permintaan yang menentukan banyaknya jasa angkutan umum yang harus disediakan. Selanjutnya, terdapat penawaran transportasi. Menurut Nasution tahun 2004, jasa-jasa jasa-jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ada kaitannya dengan permintaan akan jasa transportasi secara menyeluruh. Tiap moda transportasi mempunyai sifat karakteristik dan aspek teknik yang berlainan, yang mana akan berpengaruh
terhadap jasa-jasa angkutan yang ditawarkan. Dan penawaran jasa transportasi juga mempunyai beberapa sifat-sifat khusus, yaitu antara lain, yang pertama, jasa angkutan pada umumnya bersifat perorangan. Yang kedua, jasa angkutan pada umumnya ditawarkan dalam satu paket jasa atau a bundle of service, yang termasuk dalam paket jasa ini adalah seperti ketepatan pemberangkatannya, terus keselamatannya, kenyamanannya, kecepatan, kualitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada waktu dimulai dan selesai proses produksinya tidak bisa selalu tepat waktu, karena produksi jasa angkutan itu juga banyak tergantung dari faktor-faktor yang di luar dari perusahaannya, seperti traffic jam-nya yang memang berada di jalan, seperti apa traffic jam-nya, dan cuaca yang tidak dapat mengizinkan angkutan beroperasi, sehingga dapat membuat waktu dimulai dan selesai proses produksinya sebuah angkutan itu menjadi tidak terlalu tepat waktu dari sesuatu yang direncanakan pada awalnya. Selanjutnya, ada perencanaan dan pemodelan transportasi. Model perencanaan transportasi 4 tahap atau 4-step model merupakan pilihan konsep pemodelan yang paling sering digunakan dalam berbagai studi transportasi di Indonesia. Dikarenakan kemampuannya dalam menggambarkan berbagai interaksi antara sistem transportasi dan tata ruang di wilayah studi. Menurut Tamin, tahun 2000, terdapat 4 tahap perencanaan dan pemodelan transportasi, yang meliputi: 1. Bangkitan dan tarikan pergerakan. 2. Ada sebaran pergerakan. 3. Pemilihan moda. Dan yang keempat, ada pemilihan rute. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai bangkitan dan tarikan pergerakan. Menurut Tamin tahun 2000, bangkitan pergerakan adalah perkiraan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau suatu tata guna lahan. Sedangkan tarikan pergerakan adalah jumlah pergerakan yang berakhir tidak pada suatu zona atau suatu tata guna lahan tertentu. Ilustrasi keterkaitan antara bangkitan dan tarikan pergerakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, terdapat sebaran pergerakan. Menurut Tamin tahun 2000, sebaran pergerakan adalah pengaruh dari tata guna lahan dengan sistem jaringan transportasi yang ada di suatu wilayah, yang mengakibatkan sebaran pola pergerakan masyarakat yang berasal dari suatu titik asal dan menuju ke suatu titik tujuan. Ilustrasi mengenai sebaran pergerakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya terdapat pemilihan moda. Menurut Tamin, tahun 2000, pemilihan moda adalah salah satu dari 4 tahap perencanaan transportasi yang terjadi akibat interaksi antara dua tata guna lahan di suatu wilayah. Dan seseorang akan memutuskan bagaimana interaksi tersebut harus dilakukan. Maksud dari interaksi tersebut adalah bagaimana cara masyarakat memilih suatu penyelesaian agar dapat berinteraksi antara kedua tata guna lahan tersebut. Contohnya berupa pemilihan moda. Ilustrasi mengenai pemilihan moda berdasarkan Tamin tahun 2000 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada pemilihan rute. Pemilihan rute menurut Tamin tahun 2000 terjadi akibat interaksi dari suatu moda transportasi dengan suatu arus lalu lintas yang mengakibatkan sebuah pergerakan dapat bergerak dengan baik dan efisien. Pemilihan rute juga berasal dari pemilihan moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk bepergian. Hanya saja, untuk pemilihan rute itu bergantung kepada alternatif terpendek, tercepat, dan termurah, sehingga dapat ditentukan rute yang terbaik. Berikut akan ditampilkan ilustrasi mengenai perbedaan pemilihan rute antara kendaraan pribadi dan angkutan umum berdasarkan sumber Tamin tahun 2000. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitian, penelitian kali ini itu akan dilakukan di 5 kecamatan yang termasuk dalam trayek
Putus Sibau Selatan sampai Badau, yaitu di kecamatan yang pertama Putus Sibau Selatan, yang kedua Putus Sibau Utara, yang ketiga Embalo Hulu, yang keempat Batang Lupar, dan yang kelima Kecamatan Badau. Berikut gambarnya akan ditampilkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Pergerakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk bepergian seringkali bertentangan dengan sarana angkutan transportasi yang ada di wilayahnya tersebut, yang mana akan mengakibatkan masyarakat yang membutuhkan sarana angkutan tersebut hanya bisa menunggu angkutan dari wilayah lain dikarenakan belum terdapat angkutan yang beroperasi di wilayahnya, atau terpaksa pergi menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini agar dapat mengetahui pola pergerakan masyarakat yang berada pada wilayah tersebut, sekaligus mengetahui jumlah kebutuhan armada yang dibutuhkan dan optimal bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang berada di wilayah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dari Putus Sibau Selatan, Putus Sibau Utara, Embalo Hulu, Batang Lupar, dan Badau yang jika ditotalkan didapat jumlah populasi sebanyak 67.179 jiwa. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari suatu populasi. Berdasarkan jumlah populasi di atas, dilakukan teknik penarikan sampel secara proporsional random sampling dengan menggunakan rumus Slovin yang didapatkan hasil sebanyak 99,85 sampel. Dan jika digenapkan menjadi 100 sampel dan setiap kecamatan akan diwakili sebesar 20 sampel. Selanjutnya ada analisis karakteristik pergerakan. Metode analisis karakteristik pergerakan masyarakat akan dipetakan per zona berdasarkan asal dan tujuannya, serta jumlah trip per minggunya dengan menggunakan matriks asal tujuan, dengan menggunakan data yang didapat dari hasil home-based interview atau penyebaran kuesioner di lokasi yang diteliti. Dan akan dianalisis lagi jumlah bangkitan per zona tersebut dengan menggunakan model analisis kategori. Berikut di bawah ini adalah gambar dari matriks asal tujuan yang mana akan dijelaskan oleh di sampingnya yaitu TID, yaitu pergerakan dari zona asal I ke zona tujuan D. Selanjutnya ada OI, yaitu jumlah pergerakan yang berasal dari zona asal I. Selanjutnya ada DD, atau jumlah pergerakan yang menuju ke zona tujuan D. Dan akan didapatkan T, yaitu total matriks, atau yang akan didapatkan total pergerakan dari lokasi yang diteliti. Selanjutnya ada bangkitan dengan model analisis kategori. Analisis kategori adalah salah satu model analisis bangkitan pergerakan masyarakat yang memiliki 3 peubah yang akan mempengaruhi besarnya suatu pergerakan di zona tersebut. Menurut Tamin tahun 2000, 3 peubah yang mempengaruhi besarnya suatu pergerakan yaitu yang pertama, ada peubah kepemilikan kendaraan. Kepemilikan kendaraan terdapat 3 kategori di dalamnya, mulai dari 0 kendaraan yang dimiliki per rumah, lalu 1 kendaraan yang dimiliki per rumah, lalu 2 atau lebih kendaraan yang dimiliki per rumah. Selanjutnya, peubah yang kedua adalah peubah pendapatan. Pendapatan ini sendiri terdapat 3 kategori di dalamnya, mulai dari tingkat rendah, yaitu 0 sampai 1.500.000 per bulan, lalu tingkat menengah sebesar 1.500.000 rupiah sampai 3 juta rupiah per bulan, dan tingkat tinggi yaitu yang lebih dari 3 juta rupiah per bulan. Dan yang ketiga ada peubah ukuran rumah tangga.
Ukuran rumah tangga ini sendiri terdapat 3 kategori di dalamnya. Yang pertama mulai dari 1 sampai 3 orang per rumah tangga, yang kedua 4 sampai 6 orang per rumah tangga, dan yang ketiga ada yang lebih dari 6 orang per rumah tangga. Dari ketiga peubah pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa analisis kategori memiliki total 27 kategori yang mempengaruhi besarnya suatu pergerakan. Berikut akan dilampirkan gambar mengenai nilai dari masing-masing kategori tersebut yang akan ditampilkan pada gambar di bawah ini. Nah, di situ kan ada keterangan untuk pendapatan sebesar Rp75.000 per bulan. Nah, Rp75.000 per bulan dan Rp150.000 per bulan itu didapat dari tahun 1985, yang mana sumber tersebut nilai tersebut dijadikan sebagai sumber referensi, dan jika dikonversi ke tahun 2023, nilai tersebut memiliki nilai sebesar Rp1.500.000 per bulan dan Rp3.000.000 per bulan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sarana angkutan. Metode analisis kebutuhan sarana angkutan akan menggunakan metode yang berdasarkan dari surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK 687 AJ206 DRJD 2002, yang mana dalam perhitungannya akan membahas mengenai hal berikut. Yang pertama, ada menghitung jumlah kepemilikan kendaraan pribadi dengan rumus K sama dengan V per P, yang mana V itu diwakilkan untuk jumlah kendaraan pribadi dibagi dengan P atau jumlah penduduk seluruhnya per masing-masing zona. Selanjutnya yang kedua ada menghitung jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan. Perhitungan jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun dikali dengan persentase jumlah masyarakat yang bersedia menggunakan angkutan. Selanjutnya yang ketiga, ada menghitung jumlah kemampuan pelayanan kendaraan pribadi dengan rumus L sama dengan K dikali PM dikali C. Yang mana K itu mewakili dari angka kepemilikan kendaraan pribadi dikali PM, yaitu jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan, dikali dengan C, yaitu jumlah penumpang yang dapat diangkut menggunakan kendaraan. Kendaraan yang dimaksud pada kali ini adalah kendaraan pribadinya. Selanjutnya yang keempat ada menghitung jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan dan membutuhkan layanan angkutan. Perhitungan jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan dan membutuhkan layanan angkutan dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu M sama dengan PM dikurang L1 ditambah L2. Yang mana PM mewakilkan jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan dikurang L1, yaitu kemampuan pelayanan kendaraan pribadi jenis mobil, ditambah L2, yaitu kemampuan pelayanan kendaraan pribadi jenis sepeda motor. Selanjutnya yang kelima, ada menghitung jumlah permintaan angkutan umum penumpang. Perhitungan jumlah permintaan angkutan umum penumpang dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu D sama dengan FTR dikali M, di mana FTR itu adalah faktor kali jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan dan membutuhkan layanan angkutan yang sebesar 2, yaitu pergi dan pulang, dikali dengan M, yaitu jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan dan membutuhkan layanan angkutannya. Dan yang terakhir ada nomor 6, yaitu menghitung jumlah kebutuhan armada. Nah, perhitungan jumlah kendaraan armada yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu N sama dengan D per P min. D itu adalah jumlah permintaan angkutan umum penumpang dibagi dengan P min, jumlah penumpang minimal per kendaraan per hari, yang akan dibahas pada slide berikutnya. Untuk nilai P min yang digunakan untuk yang dibutuhkan pada slide sebelumnya,
Jika berdasarkan dari surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan nomor SK 687 AJ 206 DRJD 2002 dapat menggunakan tabel berikut ini yang sudah dilampirkan di bawah. Untuk selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitiannya agar kegiatan penelitiannya tersebut menjadi tersistematis dan lebih mudah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai peneliti sekaligus pengumpul datanya juga. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data untuk penelitian kali ini yaitu yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada observasi lapangan, ketiga ada kuesioner, keempat ada wawancara, dan yang kelima adalah dokumentasi. Berikut adalah hasil observasi awal yang telah saya lakukan untuk lokasi penelitian saya kali ini. Yang pertama ada pada trayek Putus Ibau Selatan sampai ke Badau, itu sudah diketahui hanya ada angkutan bus yang beroperasi, mulai dari Kecamatan Putus Ibau Selatan sampai ke Badau. Tetapi, jika masyarakat dari wilayah lain ingin menggunakan sarana angkutan bus tersebut, harus menunggu dengan waktu yang lama. Dikarenakan harus menunggu bus tersebut harus menunggu bus terlebih dahulu yang berasal dari Kecamatan Putus Ibau Selatan atau dari Kecamatan Badaunya. Yang kedua pada trayek Putus Ibau Selatan sampai ke Badau terdapat 2 wilayah kecamatan yang belum memiliki sarana angkutan. Tetapi ketiga wilayah tersebut sudah terlayani oleh angkutan yang berasal dari Kecamatan Putus Ibau Selatan dan bertujuan di Kecamatan Badau, dan begitupun sebaliknya. Dan untuk 2 wilayah tersebut adalah Kecamatan Embalahulu dan Kecamatan Batang Lupar. Dan yang ketiga ada pada trayek Putus Ibau Selatan sampai ke Badau, kendaraan akan melewati jalan nasional yang memiliki lebar jalan sebesar 6 meter dengan kondisi jalan yang sudah teraspal. Selanjutnya ada bagan alir penelitian yang akan saya lakukan untuk penelitian kali ini. Yang mana bagan alir penelitian tersebut akan ditampilkan pada slide berikut ini. Selanjutnya, terdapat kuesioner yang akan saya pergunakan dalam melakukan penelitian saya kali ini. Untuk kuesioner pertama akan ditampilkan pada slide pertama kali ini. Selanjutnya terdapat juga kuesioner lanjutan yang akan ditampilkan pada slide berikut ini. Dan terdapat juga untuk terakhirnya kuesioner lanjutan yang akan saya gunakan untuk penelitian kali ini. Yang akan ditampilkan pada slide berikut ini. Sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.